Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran matematika ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu tentang prisma segitiga. Nah, namun sebelumnya bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Ya, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, supaya lebih bermakna lagi pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, hari ini kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang prisma segitiga. Nah, namun kemarin sebelumnya di pertemuan yang telah lalu kita telah membahas mengenai kubus dan balok ya. Mudah-mudahan itu sudah dipahami secara keseluruhan sama kalian. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai prisma segitiga ya. Nah, buku paketnya silahkan dibuka halaman 104. Nah, prisma segitiga itu merupakan prisma dengan alas berbentuk segitiga. Jadi alas ya bawahnya itu berbentuk segitiga. Nah, prisma sendiri di sini dibedakan menjadi 4 jenis. Nah, prisma segitiga dengan alas segitiga siku-siku, prisma segitiga dengan alas segitiga sama kaki, prisma segitiga dengan alas segitiga sama sisi, dan prisma segitiga dengan alas segitiga sembarang. Nah, kenapa ini dibedakan? Karena ini untuk membedakan bentuk alasnya ya. Alasnya ada yang siku-siku, ada yang sama kaki, ada yang sama sisi, dan ada yang sembarang. Nah, supaya lebih jelas lagi, nah silakan kita melanjutkan ke halaman yang 105 ya. Nah, di sini perhatikan gambar berikut. Nah, ini merupakan bentuk prisma segitiga ya. Kenapa disebut prisma segitiga? Karena atas sama bawahnya bentuknya segitiga, sehingga bisa disebut sebagai prisma segitiga ya. Nah, ini merupakan contoh gambar prisma segitiga. Kita akan mengupas unsur-unsur yang terdapat dalam prisma segitiga tersebut. Nah, di sini ada segitiga ABC dengan DEF ya. Jadi antara ABC dengan DF itu ukurannya sama ya. Atas sama, bawah sama. Nah, sehingga ketika sama kalian dilihat, diteliti secara seksama, segitiga ABC itu disebut sisi alas, DEF itu disebut sisi atas. Jadi sisi alas yang bawah ini dengan sisi atas ini bentuknya sama, yaitu segi 3. Nah, ada yang disebut dengan sisi tegak. Yang mana Pak? Ini yang tegak-tegak ini. Jadi sisinya ada 3 ya. Sebelah sini, dan di belakang ada satu lagi. Itu disebut sisi tegak. Dan ada rusuk tegak. Nah, kemarin di kubus dan balok dijelaskan mengenai rusuk. Rusuk itu adalah yang apa katanya? Garis-garis yang menghubungkannya sehingga terbentuklah suatu bangun ruang. Nah, di halaman 105, nah di sini ada gambar ini bangun ruang ya. Ada yang tahu nama bangun ruang ini apa? Ya, betul ya. Ini nama bangun ruangnya adalah prisma segi 5. Ya, kenapa sih prisma segi 5? Karena ininya rusuk yang atasnya ada 5 ya. 1 2 3 4 5. Ketika atasnya segi 5, yang bawah pun pasti segi 5. Sedangkan yang pinggirnya prisma segi berapa, coba lihat. Ya, tepat sekali. Prisma segi 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Ketika atasnya segi 6, berarti bawah juga adalah segi 6 ya. Nah, ini disebut prisma segi 5. Kalau ini prisma segi 6. Nah, coba amati sama kalian. Apakah sisi atas dan sisi alasnya memiliki bentuk dan ukuran yang sama? Tadi sisi atas yang atas ini, sisi alas yang bawahnya, sama tidak antara atas dengan yang bawah? Ya, sama ya. Ukurannya sama. Yang ini yang segi 6, atas sama bawah sama tidak? Sama juga. Pertanyaan nomor 2, apakah kedua sisi tersebut sejajar? Iya, sejajar ya, sejajar. Yang ketiga, berbentuk apakah sisi tegak-tegaknya? Yang mana tadi sisi tegak? Nih, sisi tegaknya yang sebelah sini nih.
sisi tegaknya sebelah sini nih. Ini sisi tegak. Jadi kalau ini yang mana? Ini yang warna kuning ini ya. Sisi tegaknya kalau 6, yang segi 6 ini berarti sisi tegaknya ada berapa? Ada 6. 1 2 3 4 5 6 ya. Kalau 5 kalau yang ini segi 5, sisi tegaknya berarti ada 5. Yang keempat, berapa jumlah sisi tegak, sisi alas dan sisi atasnya? Sisi tegaknya ada berapa tadi? Ada 5 kalau yang ini. Sisi alasnya ada 2, ada 1. Sisi atasnya ada 1, ada alasnya 1, atasnya 1. Sedangkan yang ini sisi tegaknya ada 6, sisi alasnya 1, sisi atasnya 1 ya. Yang kelima, berapa jumlah rusuk tegaknya? Ada berapa? Coba yang ini. Rusuk tegaknya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 rusuk tegaknya. Mana lagi? Ada yang 6. Berapa jumlah titik sudutnya? Titik sudutnya yang sebelah sini. Kemarin telah belajar di kubus dan balok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu pengantar untuk materi hari ini. Nah, selanjutnya ada jaring-jaring prisma segi 3 ya. Nah, untuk jaring-jaring prisma segitiga kita lihat aja secara langsung. Nah, ini merupakan contoh jaring-jaring ya. Contoh jaring-jaring yaitu ketika dibuka jaring-jaringnya bakal seperti ini. Nah, pada kehidupan nyata kita bisa menemui prisma segitiga itu dalam bentuk apa sih? Ya, tepat ya. Kita bisa menemui bentuk prisma segitiga itu pada tenda ya, tenda yang kita gunakan sebagai alat untuk berkemah. Nah, langsung saja di sini kita akan membahas luas permukaan prisma segitiga. Luas permukaan itu yang mana, Pak? Luas permukaan itu ini semua pinggir-pinggirnya, semua sisi-sisinya adalah luas. Jadi kita akan menghitung semua luas permukaan ini. Nah, kita lihat di sini ada berapa sisi. Tadi sisi tegaknya ada berapa? Ada 3 ya. Sisi alas sama sisi atasnya ya. Ada sisi atas 1, sisi alas 1. Jadi ada 2 sejajar. Nah, selanjutnya kita langsung saja diperhatikan yang gambar sebelah sini. Nah, di gambar ini ada segitiga ABC dan DEF ya. Yang DEF itu di halaman 108 nih, halaman 108. Nah, luas permukaan prisma. Luas segitiga ABC ini ABC ditambah luas segitiga DEF ditambah luas segi 4 CAD, luas segi 4 ya, karena ini bentuknya persegi panjang, berarti C D atau C A D F ya. Jadi yang belakang, sisi yang belakang. Sekarang luas segi 4 ABED. ABED berarti yang sebelah sini, sebelah sini ya. Selanjutnya luas segi 4 yang BCFE. BCFE. Jadi ini ya, yang ini nih. Yang pertama tadi yang belakang, yang kedua ini yang sebelah sini yang kiri, yang satu lagi yang sebelah sini yang BCEF ya, yang sebelah kanan. Nah, sehingga bisa ditarik kesimpulan juga luas sisi alas tambah luas sisi atas. Yang mana, Pak? Yang ini, yang atas dicari luasnya, yang bawah dicari luasnya. Ditambah BT tambah CT tambah AT. BT yang mana? BT. Itu nanti kita akan mencari luas masing-masing dari sisi-sisi yang tadi disebutkan oleh Bapak, yaitu CADF yang tadi belakang, ABED yang sebelah sini yang kiri, dan BCFE yang sebelah kanan. Sehingga kita lihat saja langsung nih hasil akhirnya sebelah sini. Luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas. Kenapa 2, Pak? Luas alasnya tadi ada yang atas, ada yang bawah ya. Jadi ada 2 tambah keliling alas. Yang mana keliling alas itu? Jadi semua ini nih keliling alas ya. Dikali tinggi prisma. Nanti tinggi prisma yang mana? Tinggi prismanya ada di sebelah sini. Ya, tinggi prismanya. Nah, nanti supaya lebih jelas lagi Bapak akan menampilkan contoh cara menghitung luas permukaan prisma segitiga.
Nah, yang terakhir ada volume prisma segitiga. Nah, untuk volume prisma segitiga ini, volume sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alasnya di sini apa, Pak? Nah, luas alas ini adalah segitiga tadi alasnya ya. Baik sisi atas maupun sisi bawah itu bentuknya segitiga. Makanya kita harus mencari dulu luas segitiganya berapa. Dikali tinggi. Tinggi apa, Pak, di sini? Ya, jelas tinggi prisma segitiga. Tingginya yang mana? Yang ini. Nah, nanti supaya lebih jelas lagi Bapak akan menjelaskan mengenai contoh soal ya. Nah, di sini sebelum ke contoh soal yang punya Bapak di sini akan menjelaskan dulu nih. Atau bisa kalian perhatikan di halaman 109 sini ada contoh untuk menentukan luas permukaan prisma segitiga. Ini sisi alas prisma di samping berbentuk segitiga. Segitiga siku-siku ya, segitiga siku-siku. Sisi panjang alas 9. Yang mana tadi panjang alas? Yang ini. Bawahnya. Sisi panjang alas ini. Tinggi segitiga yang mana? Tinggi segitiganya adalah yang 12. Ini 12, pasti yang bawah juga 12 ya. Sisi miring segitiga yang mana? Yang ini, sisi miringnya. Dan tinggi prisma yang mana? Ini yang 4 cm. Nah, tadi dijelaskan, kita harus mencari dulu luas alasnya. Nih, kita harus cari dulu luas alasnya. Luas alasnya apa di sini? Alasnya itu adalah berbentuk segitiga. Ya, segitiga. Nah, kita cari dulu menggunakan rumus luas segitiga. Setengah kali 9 kali 12 sama dengan 54. Nah, keliling alasnya 9 tambah 12, 9 tambah 12 tambah 15, 36. Ya, jadi sisi-sisinya dijumlahkan semua sama kalian nanti. Sehingga tinggal dimasukkan ke rumus yang tadi. 2 kali luas alas tambah keliling alas tambah tinggi prisma. Tadi berapa luas alasnya? 54. Nah, 2-nya dikalikan. 2 kali 54 ditambah 36. Itu tadi apa? Keliling alasnya yang ini 36. Simpan di sini dikali 4. Kenapa 4? Tadi tinggi prismanya adalah 4. Sehingga 2 kali 5, 4, 108 ditambah 36 kali 4, 144. Dihasilkanlah 252. Jadi luas permukaannya prisma tersebut adalah 252 cm persegi. Awas ya, jangan terbalik. Di sini yang ditentukan adalah luas, sehingga satuannya adalah persegi. Nah, supaya lebih jelas lagi, Bapak punya contoh soal di sini ya. Bapak punya contoh soal di sini. Contoh soal yang Bapak buat adalah tentang bangun ruang prisma segitiga ya. Nah, di sini ini sisi alas, ini sisi alas juga ya. Sisi alas, sisi alas. Nah, ini lihat sama kalian, perhatikan. Yang depan ini tampaknya ini bangun apa ya? Bangun datar persegi ya. Nah, kita harus mengetahui dulu tentang luas segitiga. Nah, luas segitiga kenapa, Pak? Nah, nanti akan berdampak ke luas alas ini. Alasnya apa? Alasnya segitiga ini, kiri kanan. Kiri kanan segitiga ya. Nah, prisma segitiga itu ketika alasnya segitiga berarti sisi alasnya segitiga berarti sisi atasnya pun segitiga ya. Nah, di sini ada satu prisma segitiga yang sudah dijelaskan. Di sini ada segitiga yang ini segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku. Nah, alasnya, panjang alasnya 4 cm. Lalu ini 6 cm dan ada sisi miring. Ada sisi miringnya. Sisi miringnya di sini adalah 5 ya. 5 cm. Nah, kita harus tahu dulu luas segitiga. Nah, ini rumus luas segitiga. Setengah kali alas kali tinggi. Contoh, ketika ini 3, ini 6, ini 5 ya. Meter. Kita masukkan setengah itu dari sananya ya, dari sebelumnya udah dijelaskan itu setengah. A itu alasnya tadi 3 kali tingginya berapa? Tingginya 6 karena ini sisi miring ya. 6 berarti 6 bagi 2 3. 1 kali 3 kali 3 9
meter persegi. Nah, itu untuk luas segitiganya. Nah, sekarang kita harus menemukan dulu nih yang ini. Kira-kira ini kita yang pertama kali yang hitung apanya nih? Kita harus hitung dulu luas alasnya. Ini alasnya tadi segitiga ya, sehingga rumus luasnya itu berarti setengah kali A kali T. Setengah, alasnya berapa? 4. Tingginya berapa? 6. Berarti 4 bagi 2, 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 6, 12 cm persegi. Itu untuk luas alasnya. Luas alasnya ya, kita udah tahu nih. Kita simpan di sini. 2 kali 12 kurung. Selanjutnya, kita akan mencari keliling. Keliling apa, Pak? Keliling alas. Yang mana keliling alas itu? Nah, tadi kita lihat di sini alasnya itu berbentuk segitiga. Tinggal dijumlahkan saja semuanya. Jadi, keliling sama dengan 4 tambah 6 tambah 5. 4 tambah 6, 10. 10 tambah 5, 15 cm. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja 15 cm dikali tinggi prismanya yang mana? Tinggi prismanya itu adalah yang ini. Ya, yang 10. 10 apa? 10 cm. Nah, setelah ini kita hitung saja. 2 kali 12, 24. Ditambah 15 kali 10, 150. 24 tambah 150 adalah 174 cm persegi. Nah, ini untuk luas permukaan prismanya ya. Dan selanjutnya ini volume prisma segitiga. Tadi rumusnya itu adalah luas alas kali tinggi. Tinggi apa? Tinggi prisma. Tinggi prisma. Luas alasnya yang mana? Tadi, ini luas alasnya udah kita ketemukan. Nih, luas alasnya 12. Tinggal simpan di sini 12 cm persegi dikali tinggi prismanya yang mana? Nih, tinggi prisma 10 yang ini. Yang ini. Simpan di sini 10 cm. 12 dikali 10 berapa? Ada yang tahu? 120 cm kubik. Kenapa kubik? Karena kita menghitungnya volume. Kalau tadi persegi itu luas. Jadi berbeda ya. Sangat berbeda. Nah, untuk bangun ruang prisma segitiga pembahasannya seperti itu. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami, bisa kalian terapkan, dan bisa kalian hitung nanti ketika ada tugas-tugas dari Bapak ya. Mudah-mudahan mengerti. Selamat mempelajari dan mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun kata yang kurang jelas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.